Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Faidati Pratama dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 027. Pada video kali ini mohon izin saya menjelaskan beberapa argumentasi saya terkait Kementerian Keuangan tentang pengelolaan aset negara dan pendistribusian kepada lembaga negara terkait untuk menjalankan fungsi dan tugas masing-masing kementerian terkait tersebut. Yang mana Kementerian Keuangan bertindak sebagai pengelola barang secara nasional dan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pedoman serta pengawasan total aset dan kewajiban negara. Sementara itu, Kementerian Negara ataupun lembaga negara bertindak sebagai pengguna barang, bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan penatausahaan aset yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama mereka. Jadi pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini juga sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mana di dalam pasal 7 ayat 1 telah mendefinisikan bahwa Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara, yang mana dalam arti luas bendahara negara itu yang berfungsi untuk mengelola keuangan yang ada di negara tersebut. Kemudian ada di pasal 7 ayat 2 huruf A lebih tepatnya, bendahara umum negara berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik negara ataupun daerah dan pengelolaan utang dan piutang negara ataupun daerah tersebut. Kemudian ada di pasal 4 ayat 1, menteri atau pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran atau pengguna barang bagi kementerian negara ataupun lembaga yang dipimpinnya. Kemudian juga ada di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang mana sempat diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020. Yang di situ ada pasal 4 ayat 2 huruf A yang mana mendefinisikan juga pengelola barang atau Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengatur kebijakan dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara. Dan juga di situ ada pasal 8 ayat 2 yang mana pengguna barang atau menteri atau pimpinan lembaga berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dan menggunakan barang milik negara untuk kepentingan penyelenggara tugas dan fungsi kementerian negara atau lembaga yang telah dipimpinnya. Dan dari aturan tersebut mohon izin saya memberikan contoh konkretnya seperti program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang mana di dalam tahun 2045 telah memprogramkan Indonesia menjadi Indonesia Emas, yang mana Presiden memberikan mandat bersama Menteri Keuangan untuk mendistribusikan anggaran untuk menjalankan RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan salah satunya program yaitu yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu 2045 Indonesia Emas, yang mana pendidikan tersebut pendidikan perlu diutamakan. Kemudian untuk melaksanakan tersebut Menteri Keuangan itu memberikan anggaran kepada Kementerian Dikti Saintek melalui Menteri Dikti Saintek, dan anggaran tersebut itu digunakan untuk menjalankan program pendidikan tersebut. Kemudian Dikti Saintek itu mendistribusikan kembali kepada universitas-universitas terkait untuk melaksanakan mandat Dikti Saintek. Mandat tersebut biasanya berupa program kerja yang sangat signifikan, seperti yang beberapa bulan yang lalu kita sudah menjalankan, yaitu riset, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat dan KKN, kuliah kerja nyata, dan lain sebagainya. Maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan terstruktur sudah sangat baik karena sudah mencerminkan prinsip fungsionalitas dan akuntabilitas dan juga beberapa asas-asas hukum pemerintahan yang baik, yang mana dalam tata kelola keuangan negara. Kemudian Kementerian Keuangan itu fokusnya pada manajemen aset dan kewajiban negara sebagai bendahara umum negara atau pengelola barang, yang mana tujuan tersebut untuk menjaga neraca keuangan negara. Sementara kementerian yang sudah saya sebutkan tadi fokusnya itu pada pelaksanaan tugas pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang tersebut sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang dengan sumber daya yang dialokasikan dari pajak rakyat. Namun di dalam penyelenggaraannya itu menurut saya masih sangat
banyak penyalahguna kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan secara kelompok. Seperti contohnya saja banyak praktek sunat menyunat anggaran, lebih tepatnya pada infrastruktur, itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan dan saat pengerjaan tersebut. Dan juga ada praktek-praktek korupsi lainnya yang sangat sering terjadi di khalayak umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Apabila ada saran silakan komen di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.